Dari tanggap darurat ini mudah-mudahan sudah tidak ada penambahan dari kasus-kasus COVID-19. Kita harapkan semakin turun sehingga pelaksanaan untuk new normal bisa berjalan dengan baik dengan menggarisbawahi healthy, kesehatan. Jadi standar operasional prosedur kesehatan di masing-masing dunia usaha industri dan yang lebih utama kepada lapisan masyarakat ini yang paling harus lebih banyak disosialisasikan karena menyangkut semuanya itu adalah kepentingan pribadi diri kita masing-masing yang bisa membuat karakter kita itu berubah. Dunia usaha bisa menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa berubah, otomatis masyarakat harusnya juga bisa berubah dengan baik juga. Karena terkait dengan ekonomi adalah sumber daya manusia yang kita utamakan. Jadi mudah-mudahan nanti dari teman-teman tadi dari PHRI, Asita, DPI, kemudian Pusat Perbelanjaan, dari Asosiasi Konsultan Dunia Usaha, dari Dinas Pariwisata dan sudah memberikan masukan banyak, dan kami dari Kadin sebagai ibu organisasi mudah-mudahan new normal yang akan kita lakukan ini tidak akan membuat masalah baru adanya periode 2 dari COVID-19 ini. Kami mohon doa restu kepada teman-teman semuanya, otomatis dari para media, wartawan, cetak maupun online, ikut membantu menyosialisasikan masalah standar prosedur tersebut tentang kesehatan. Saat ini sektor pariwisata bersama dengan seluruh asosiasi yang tergabung di dalam gabungan industri pariwisata, tentu ada SITA, ada PHRI, kemudian ada ARKI, ada Putri, kemudian destinasi dan sebagainya. Sekarang ini sedang memfinalisasi baik itu protokol maupun SOP CHS. Apa itu CHS? Adalah Cleanliness, Health, and Security. Jadi kita tidak hanya masalah health saja, kesehatan, tetapi kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang kemudian harus kita siapkan. Dalam minggu ini target kami adalah selesai sampai di gugus tugas baik itu ekonomi maupun kesehatan. Kemudian minggu depan kami akan melakukan simulasi untuk memastikan bahwa baik itu protokol maupun SOP itu betul-betul bisa dilaksanakan. Kemudian tentu kami akan evaluasi supaya protokol dan SOP itu betul-betul nanti baik itu oleh wisatawan, oleh pengelola maupun oleh masyarakat luas dan yang tergabung di dalam ekosistem pariwisata itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa pariwisata itu kemudian menjadi ekosistem, karena di situ ada transportasinya, di situ ada pedagangnya, di situ ada biro perjalanannya, ada hotelnya, ya semuanya masuk dalam ekosistem pariwisata. Sehingga ini yang kemudian harus kita susun, dan Pak Gubernur juga menyampaikan tidak perlu tergesa-gesa tapi harus dipersiapkan secara matang. Nah, kesiapan kita tidak hanya sekedar fisik, yang kemarin kita sudah melakukan untuk adanya fasilitas cuci tangan, baik itu di hotel, destinasi, dan sebagainya, tapi juga SDM-nya, pengelolanya, masyarakatnya, wisatawannya juga harus kemudian kita lakukan edukasi. Nah, ini yang kemudian
sekarang ini kita siapkan segala sesuatunya, dan nanti kalau memang sudah siap semuanya dan rekomendasi dari gugus tugas, maka kemudian kita akan memulai kenormalan baru itu dengan aktivitas pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sesuai disampaikan Gubernur, kita sepakat bahwasannya di bulan Juni yang buka ini adalah masa latihan trial untuk teman-teman hotel dan restoran. Kita tegas bahwasannya apabila buka harus mempersiapkan infrastruktur dan SDM untuk protokol kesehatan. Sebelum siap, kita larang untuk buka. Karena infrastruktur ini juga membutuhkan biaya dan SDM ini juga membutuhkan edukasi. Edukasi tidak hanya sekedar lapisan atas protokol kesehatannya diketahui, tapi yang dalam-dalamnya juga. Yang paling penting adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan kita sarankan tamu maupun karyawan juga melakukan protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, SDM ini bagi kami hotel dan restoran adalah kunci untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan sampai timbul kluster baru dari hotel dan restoran untuk pandemi COVID-19. Kita berharap pandemi ini tetap stabil di DIY dan mungkin bisa berlalu. Juli insya Allah kalau tadi saya dengar bisa diterapkan new normal di daerah Yogyakarta, tapi perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dan disiplin ketat dan jujur dalam melaksanakan protokol kesehatan. Permasalahan yang kami melakukan survei terhadap anggota kami, yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa hidup. Artinya masalah yang pertama adalah pertahanan diri. Bagaimana kita kesang hidup, bagaimana kita tetap survive di sini. Nah, permasalahan hidup ini kami di keberlangsungan kami itu ada 3 juga permasalahannya. Yang pertama tentu masalah karyawan. Bagaimana kita meminimalisir sebesar mungkin jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua operasional perusahaan. Bagaimana kita menjaga agar perusahaan ini tetap berlangsung. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan pengusahanya itu sendiri. Jadi kami sebagai pengusaha juga harus bertahan hidup di 3 hal yang untuk sekarang yang sangat urgent yang kami lakukan. Itu yang kami sampaikan juga, dan kami bekerja sama, dan tentu sebagai fasilitator kami Pak dari Dinas Pariwisata tentu itu yang selalu kami sampaikan seperti itu. Kemudian masalah yang selanjutnya yang kedua adalah bagaimana sih kita mitigasi di jangka pendek. Jangka pendek ini bagaimana kita melihat tourism behavior, new tourism behavior. Perilaku wisatawan yang akan datang ke Jogja itu yang bagaimana? Ini yang kita sikapi, dan tentu kami membuat paket-paket wisata dan program-program yang sesuai dengan mereka. Khususnya yang paket pendek, jadi short packaging gitu kan. Jadi yang kemudian market yang kita sasar juga yang tidak terlalu jauh, jadi short distance targeted marketing, jadi tidak terlalu jauh, hanya di sekitar Jogja saja. Kemudian yang selanjutnya tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita harus menuju kepada destinasi, kita mempromosikan destinasi yang memang memperhatikan protokol kesehatan, yang memang memperhatikan cleanliness, kemudian healthy, safety and security. Itu yang kita perhatikan. Dan kami yakini bahwa ke depan destinasi-destinasi itu destinasi yang memperhatikan ketiga hal itu yang akan coming up lebih duluan. Kemudian yang selanjutnya kami masalah yang selanjutnya yang ketiga, kami mencoba bagaimana sih mengedukasi teman-teman kami dan masyarakat untuk lebih well informed tentang digitalisasi, tentang teknologi ini. Jadi kita mencoba online-kan yang offline, dan kita membawa juga online untuk
mempromosikan yang offline. Jadi online bagi kami adalah sebagai tools untuk mendapatkan wisatawan. Kira-kira itu yang kami sampaikan ke beliau, dan alhamdulillah beliau siap mengawal program wisata yang ada di DIY. Terima kasih. Tadi kita sampaikan kepada beliau, Bapak Gubernur, bahwa ada dua hal pokok yang menjadi pemikiran ataupun menjadi kondisi yang kita siapkan, yaitu masalah kesiapan itu sendiri terkait dengan new normal ke depan. Bahwa pusat belanja selama ini dalam kondisi pandemi, dengan situasi yang mungkin kita rasa berat, kita tetap operasional dan mengikuti juga dengan kondisi jam operasional sesuai ketentuan. Lalu protokoler kesehatannya, ya. Jadi kami juga nanti akan mengajak masyarakat Jogja terutama, silakan untuk datang ke mall atau melakukan aktivitas belanja dengan aman dan nyaman, tetapi new aman dan nyaman juga dalam kondisi bahwa akan mengikuti protokoler ataupun aturan ataupun pembatasan-pembatasan yang memang itu menjadi ketentuan, dan mohon untuk itu kita ikuti atau kita hormati, supaya aman dan nyamannya dengan kondisi yang baru itu bisa tetap terlaksana dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah mengenai harapan. Harapan kami, karena sebenarnya situasi pusat belanja pada situasi sebelum pandemi itu adalah market atau pendatang yang dari sekitar Jogja, mulai dari Jawa Tengah, kemudian nasional, Jakarta, Surabaya, dan luar Jawa. Itu adalah menjadi market kami. Dengan kondisi seperti ini, itu menurun. Jadi harapan kami ke depan memang kesehatan ini utama, sehingga ekonomi kita akan mungkin kembali kepada situasi ataupun dengan tingkat yang sama dengan yang sebelumnya. Itu menjadi harapan utama. Ya, jadi meskipun demikian, kita berusaha terus untuk tetap mempertahankan kenyamanan dan keamanan tadi dengan situasi yang baru.